Ada orang baik supaya orang lain berbuat baik kepada dia, itu belum dikatakan baik. Ada orang baik supaya dilihat baik, itu pun belum baik. Ada orang baik supaya dikenal menjadi orang baik, itu juga belum baik. Ada orang baik supaya orang tidak berbuat kejelekan kepadanya, itu pun belum dikatakan baik yang asli. Orang yang baik asli itu adalah orang baik yang sebabnya cuma satu, yaitu karena Allah mencintai kebaikan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Bahkan tidur itu sendiri sudah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas dan wajar kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai panutan kita, contoh suri tauladan dalam kehidupan kita, yang apabila kita selalu berpegang teguh dengan dua yang ditinggalkannya, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnahnya, maka insya Allah kita tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Ramadan baru saja telah kita lalui. Di bulan Ramadan itu kita dididik, kita ditempa, kita diajarkan, di mana di bulan suci Ramadan itu banyak sekali amal ibadah yang kita tingkatkan. Mulai dari berpuasa pada siang harinya, kemudian qiyamul lail ataupun sholat malam kita perbanyak, kemudian kita bersemangat berlomba untuk menghatamkan Al-Quran, meningkatkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yang dalam kehidupannya serba susah dan sulit, sehingga kita bersemangat untuk bersedekah, infak, apalagi membayar zakat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekian banyak amalan yang telah kita lakukan dalam bulan suci Ramadan itu, yang terpenting dari semua amal itu adalah bagaimana supaya amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun banyak ibadah di bulan Ramadan yang telah kita lakukan, salat kita tingkatkan, membaca Al-Quran kita tingkatkan, sedekah kita banyak, berinfak kita banyak, rajin kita ke masjid, berbagai macam amalan yang telah kita lakukan itu
kalaulah tidak diterima oleh Allah, niscaya di akhirat kelak kita akan bersedih bahkan menangis, karena ternyata di akhirat pahala yang kita harapkan itu ternyata tidak ada apa-apa pun hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena banyak hal faktor yang membuat pahalanya itu hilang sirna. Tidak ada kita mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar saja. Maka oleh karena itu, di bulan Ramadan itu tidak cukup hanya meningkatkan amal ibadah saja. Kita tingkatkan sholat kita, bagus. Kita perbanyak bacaan Al-Quran kita, mantap. Kita rajin ke masjid, kita peduli kepada saudara kita, bagus. Tapi akan tidak bagus ketika melaksanakan berbagai macam amal ibadah itu ternyata masih banyak kita lakukan yang membuatnya hilang pahala-pahala yang telah kita lakukan. Salah satunya adalah kita khibah, mencaci, menghina orang lain, ataupun menceritakan aib pribadi orang lain, ataupun berdusta dan lain sebagainya. Nah, maka oleh karena itu Quran surah Al-Baqarah memberikan penjelasan kepada kita, yaitu ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Di penghujung ayat itu menjelaskan melaksanakan puasa itu, meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan itu tujuannya tidak lain adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu pertanyaannya, kenapa kita harus bertakwa kepada Allah? Memangnya kenapa? Ada apa dengan takwa? Kenapa mesti kita mendapatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang paling bahagia, orang yang paling tenang dalam kehidupan ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, azaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khair. Sungguh mengagumkan kehidupan seorang mukmin atau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua urusannya menjadi kebaikan. Jadi kalau ada umat Islam ingin hidupnya bahagia, ingin hidupnya tenang, menghadapi semua persoalan hidupnya, jawabannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci hidup bahagia, kunci hidup mulia, kunci hidup segala masalah yang ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling takwa. Jadi harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan sama sekali bukan tanda kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali bukan jaminan orang akan bahagia dengan dunia ini. Tapi dengan takwa dia pasti bahagia. Dengan takwa dia pasti mulia. Dan dengan takwa tidak ada persoalan hidup yang rumit, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baginya jalan keluar dari persoalan apapun. Maka kunci bahagia hidup itu tidak lain adalah takwa kepada Allah. Kenapa hidup kita sulit? Kenapa hidup kita rumit? Kenapa seolah-olah hidup kita ini susah sekali menyelesaikan persoalan hidup kita? Jawabannya berarti kita belum takwa kepada Allah. Inilah bedanya orang bertakwa dengan tidak bertakwa. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan menolong kita. Tapi kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah biarkan. Maka persoalan kecil pun sulit kita untuk menyelesaikannya. Kenapa? Karena jauh dari nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah bertakwa kepada Allah,
maka akan Allah berikan jalan keluar persoalan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah ia sangka. Jadi kalau sudah bertakwa kepada Allah, masalah rezeki gampang saja, masalah rezeki tenang saja, tidak sulit. Ahli takwa akan diberikan furqan atau pembeda, sehingga mudah sekali kalau mau bersikap ini benar atau salah, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak remang-remang dalam bersikap, seperti melihat peta, jelas mana yang harus kita tempuh dan jelas mana yang harus kita jauhi. Ahli takwa tidak ribet menghadapi hidup ini. Itu makanya tujuan melaksanakan ibadah puasa hanyalah satu, bagaimana supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, apa tandanya? Pertama, orang yang takwa itu yakin terhadap yang ghaib, yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakin terhadap malaikat, Rasul, kitab Allah, yakin bahwa alam barzah ada, akhirat itu ada. Maka kalau orang sudah beriman, yakin bahwa dunia ini hanya sebentar saja, dunia ini hanya tempat singgah saja, enggak lama dunia ini, hanya sebentar saja, yang kekal abadi adalah akhirat, maka pasti dia akan menjaga dirinya dari hal-hal yang akan membuat dia sengsara di akhirat kelak. Yang kedua, wa yuqimus shalah. Yang kedua, mendirikan solat. Jadi omong kosong orang kalau mengatakan bertakwa kalau tidak solat. Maka mendirikan solat. Mendirikan, bukan mengerjakan. Apa bedanya? Mendirikan dengan mengerjakan. Kalau mengerjakan hanya selepas gugur kewajiban saja. Kata orang kita, orang alas ya, solat kala solat kita pe sembayang, kala sembayang kita pe pula. Ini bahanan kita wah pada ipotnya kita wahani. Itu namanya mengerjakan solat. Tapi kalau mendirikan solat, maka apa yang telah diajarkan dalam solat, dia akan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Solat mengajarkan kita rendah hati. Solat mengajarkan kita tidak sombong. Karena ketika sujud kepada Allah, kepala yang sangat kita muliakan ini sama sejajar tempatnya ketika sujud dengan kaki kita. Banyak lagi. Maka semua apa yang diajarkan dalam solat, insya Allah pasti dia akan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang ketiga, tandanya orang bertakwa itu tidak pelit, tidak putut, tidak lengket hatinya dengan dunia ini, senang sedekah dalam lapang maupun sempit, dan Allah menciptakan kebahagiaan bukan pada memiliki, tapi pada yang suka memberi. Jangan kita menyangka kita punya mobil, punya harta, punya banyak, semua kita miliki kita bahagia. Enggak. Justru yang membuat kita bahagia ketika kita suka memberi. Tapi kalau hanya suka menumpuk saja, enggak bakalan bahagia. Justru malah akan membuat kita pusing untuk menjaga harta itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka manusia yang terbaik itu adalah yang memiliki manfaat kepada manusia lainnya. Bahagia itu bukan dibahagiakan. Bahagia itu membahagiakan orang lain. Nah, maka ini yang ada komitmen kita kalau bertakwa kepada Allah, berusaha untuk membahagiakan orang lain, tidak selalu mengharapkan dibahagiakan. Yang keempat, wal kaziminal ghaib, menahan amarah, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, niscaya bagimu surga. Tapi jangan dipelintir. Jangan seolah-olah Nabi Muhammad gak pernah marah. Nah, ini yang harus kita jelaskan. Marah itu tidak menghilangkan kelembutan. Lembut itu tidak menghilangkan marah. Itu dalam Islam. Artinya kita tahu kapan waktunya marah, kapan waktunya kita harus lemah lembut. Kapan waktunya kita marah? Ketika agama kita diinjak-injak orang lain. Misalnya ada Al-Quran, tidak doa kalah, nah kita mengasbeh. Nah, itu bahaya itu. Berarti kemanalah iman kita kepada Allah?
Ayat Al-Quran dicaci, Allah dihina, Allah dilecehkan, Nabi Muhammad dilecehkan. Apa dalilnya? Nabi Muhammad pun tidak marah. Ini orang keliru ini. Rasulullah kalau sudah agama dilecehkan, agama dihina, agama dicaci, maka beliau akan bangkit untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang bilang, ngapain kita bela Allah? Allah enggak perlu dibela. Toh Allah Maha Kuat, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Allah enggak perlu dibela. Maka kita jawab, jawabannya adalah betul. Allah memang tidak perlu dibela. Allah tidak butuh kepada manusia ini. Mau orang solat, mau tidak, Allah tidak rugi, tidak untung. Mau semuanya manusia ini sujud kepada Allah, Allah tidak beruntung. Mau semuanya durhaka kepada Allah, Allah tidak rugi. Allah tetap Allah, Allah tidak akan berkurang kekuasaannya karena manusia. Maka yang butuh siapa? Yang butuh kita sebagai hambanya. Kitalah yang butuh kepada Allah. Kitalah yang butuh membela Allah. Kitalah yang butuh untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal Allah, Allah tidak butuh dengan manusia, dengan makhluk sama sekali. Tetapi manusia ataupun makhluklah yang justru butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wal afina anin nas. Maka tandanya kita bertakwa itu adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jika ada orang bersalah, minta maaf, kita maafkan. Bahkan orang yang betul bertakwa itu sebelum orang minta maaf pun sudah dimaafkan. Inilah luar biasa akhlak orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah, orang baik sebenarnya bukan berbuat baik supaya orang pun baik kepada kita. Ada orang baik supaya orang lain berbuat baik kepada dia, itu belum dikatakan baik. Ada orang baik supaya dilihat baik, itu pun belum baik. Ada orang baik supaya dikenal menjadi orang baik, itu juga belum baik. Ada orang baik supaya orang tidak berbuat kejelekan kepadanya, itu pun belum dikatakan baik yang asli. Orang yang baik asli itu adalah orang baik yang sebabnya cuma satu, yaitu karena Allah mencintai kebaikan.